Firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12 menyatakan demikian. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Injil yang disampaikan oleh Paulus, dikatakan dengan tegas oleh Paulus, bukan dari usaha belajarnya semata, atau lebih dikatakan bukan dari usahanya untuk mengetahui tentang Injil itu, tetapi adalah dari perjumpaannya dengan Kristus. Paulus adalah seorang ahli Taurat, tetapi walaupun Taurat itu ataupun perjanjian lama itu menjelaskan tentang Yesus, Paulus tidak pernah tahu siapa Yesus yang dijelaskan dalam perjanjian lama. Paulus mengerti siapa Yesus dengan baik, apa yang dari perjanjian lama atau dari pelajaran yang dia sudah pelajari, itu dari perjumpaan. Jadi kalau kita melihat, jelas sekali bahwa perjumpaan atau pengalaman pertemuan Paulus dengan Yesus itu membuat dia memahami Injil lebih baik. Tetapi perjumpaan Paulus ini adalah secara khusus, maka itu dia disebut rasul. Artinya adalah dia menerima Injil langsung diajar oleh Yesus Kristus. Seperti bagaimana murid Yesus menerima Injil diajar oleh Yesus sebagai murid Yesus, Paulus menerima Injil diajar oleh Yesus langsung dalam perjumpaan dengan Yesus. Perbedaannya adalah kalau murid-murid Yesus adalah murid yang belajar dari Yesus ketika Yesus berada di dunia, kalau Paulus belajar dari Yesus ketika Yesus menampakkan diri atau menyatakan dirinya kepadanya. Jadi dengan demikian jelas bahwa mengapa Paulus disebut rasul? Karena dia menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus. Dan dia katakan dengan tegas bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah dari Tuhan langsung. Dan memang sebenarnya harusnya berita tentang agama, berita keyakinan tentang Kristen, bukan sekadar doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, tetapi juga berita tentang perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Maka dengan demikian, ketika kita menyatakan kebenaran Injil, keabsolutan Injil, itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian perjumpaan dengan Dia. Jadi bukan sebuah pemaksaan. Ketika kita menyaksikan Injil, itu adalah sebuah kesaksian bahwa Injil yang aku terima ataupun keyakinan tentang Kristus yang aku terima itu adalah dari Roh Kudus, dari Allah, dari Yesus sendiri, bukan dari kekuatan manusia, dari usaha manusia. Memang kita berusaha belajar, berusaha menjelaskan tentang Injil, berusaha menjelaskan tentang Alkitab, tapi tanpa perjumpaan khusus dengan Kristus atau Allah sendiri yang mengajarkan kita atau Roh Kudus yang mengajarkan kita, maka kemampuan intelektual kita tidak mampu memahami tentang Injil itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang yang menerima Injil, memberitakan Injil, hidup dalam Tuhan itu adalah orang pilihan Tuhan. Artinya bukan dia yang memilih untuk mengikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih untuk dia bisa mengikut Tuhan. Ya, dengan demikian maka sebuah keyakinan iman ya harusnya juga sekali lagi bukan hanya sekadar pemahaman doktrin, klaim-klaim doktrin yang memang tidak absolut, dan keabsolutannya memang dari pengalaman. Karena itu ketika kita tahu bahwa keabsolutan itu dari pengalaman, kita tidak bisa memaksakan pengalaman yang sama kepada orang lain. Itulah sebabnya kita bergairah, bersemangat memberitakan Injil. Tetapi sekali lagi, bahwa berita Injil itu memang bisa kita jelaskan dengan benar secara logis, tetapi keabsolutan dari berita Injil itu juga harus kita jelaskan. Itu kita dapatkan dari pengalaman subjektif perjumpaan dengan Kristus sendiri. Kiranya jika kita memberitakan Injil, kita bisa melihat ini kepada agama-agama lain juga. Itu adalah sebuah kesaksian. Tidak perlu memaksakan, tetapi kita perlu meyakinkannya sebagaimana kita alaminya. Sekali lagi, Paulus memberitakan kebenaran, dan dia mengalami kebenaran, dan pengalaman kebenaran menolong dia untuk mengetahui kebenaran lebih dalam. Dan dengan dasar mengasihi kebenaran, dia menyatakan kebenaran untuk melawan ataupun menyadarkan bahwa orang-orang yang memberitakan ketidakbenaran mengakibatkan kehancuran, dan orang-orang yang memelihara kebenaran itu memelihara kebaikan dan kesejahteraan. Kiranya renungan hari ini bisa menolong kita untuk mengerti betapa pentingnya memberitakan kebenaran, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus tahu bahwa pemberitaan kebenaran yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih.